ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فلهم عذاب أليم بما يكذبون فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik dan saudara-saudara, ini karena kita semua adalah Allah yang insya Allah berusaha untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini semua karena qada Allah. Kita semua hari ini bertemu bertatap muka. Jadi kalau menuntut ilmu itu harus punya guru. Nah, jadi tiap hari kakak bertemu bapak ibu guru di sekolah. Apa kewajiban sebagai seorang siswa pada bapak ibu gurunya? Satu, harus menghormati. Yang kedua, taat pada peraturan, taat pada nasihat bapak ibu guru. Kalau di rumah orang tuanya siapa? Ayah dan ibu. Kalau di sekolah orang tuanya bapak ibu guru. Pernah enggak kakak ini, adik-adik ini, kalau diminta tolong sama bapak ibu guru terus membantah,
Oh, betul. Berarti semuanya ini anak-anak yang patuh pada peraturan. Kalau jekuk temenin jika koncone bertengkar sama temannya, amin. Nggak percaya saya. Ya tahu Bapak Ibu, anak-anak semua baik, Bapak Ibu. Baik. Oh baik, baik. Udah Al-Qur'annya Iqra sampai bisa baca Al-Quran semua? Oke, sekarang doa untuk menuntut ilmu, oke ya? Bismillah itu ya. Coba 1, 2, 3. Luar biasa. Jadi kita akan maknai Rabbi Syrahli sambil berdoa melihat temannya. Ada yang ini ya. Jadi kalau etika berdoa fokus matanya nggak boleh kemana-mana, tangannya gimana? Ditengadahkan di sini ya. Iya. Terus fokus lihat ujung yang paling selalu jadi ya, selalu ngolok-ngolok temennya, gampang tersinggungan, marah, merasa ada. Itu karena apa? Memahami sholatnya hanya kewajibannya saja, sehingga sholatnya tadi tidak memberi pengaruh terhadap perilakunya. Jangan dia sholat tapi mencuri, ya ada toh? Ada. Karena apa? Tidak kuat, harus bodoh gak duwe, mari ngono. Oh, mencuri, ya. Jadi apa? Imannya tidak kuat, sabarnya tidak, sholatnya belum hadir di hadapannya Allah. Jadi gitu ya. Coba kalau di rumah kakak pakai kromo inggil nang mboten? Mboten. Mbak Evi ini nanti langsung berangkat sholat ya. Kalau tidak sama nanti tidak apa-apa. Oke, yuk kita praktek sholat subuh 2 rakaat ya. Nanti lebih pada gerakan sholatnya Gus Budi. Nanti misalkan saya begini Bu, nah nanti tidak apa-apa, matur ya. Oke. Terus ini adik-adik kalau di sekolahan di samping ubudiyahnya tiap hari ya, yang baca Al-Qur'annya bagus ya, itu ada surat Al-Insyirah namanya, sudah hafal semua? Yang berbunyi alam nashrah itu sudah? Itu namanya surat apa? Al-Insyirah. Nanti diantaranya ada 10 surat pendek yang harus dikuasai oleh siswa, minimal nanti 15 surat pendek bagi kelas 5 dan 6. Nanti kalau pada mungkin lewat Ustadz Win atau dan sebagainya nanti bisa dievaluasi.
Sehingga di luar kurikulum nanti ya misalkan unggulannya untuk SD yang ada di Kecamatan Pogalan, anak-anak keluaran SD sholatnya sudah bagus, gerakannya sudah bagus. Terus nanti kalau nanti ke SMP, karena apa? Tantangannya zaman ini, tantangan HP, ya. Sama dididik baik, tapi sinau dewe karo HP. Sinau HP, sinau dewe, mari ngono, enek wong kok ngene, enek wong ngene. Nah, ketika sampean udah diajari Bapak Ibu guru sholat, oh, saya itu harus jujur, saya itu harus punya sopan santun. Sehingga zaman itu ketika memegang namanya HP itu bukan untuk kejelekan, tapi untuk kebaikan. Boleh bermain game HP, tapi begitu waktunya sholat, waktunya ngaji, HP ditaruh. Misalkan ibu juga gitu, kok ibu di rumah, ya, sampean boleh ndak matur, Bu, ojo bangga HP-an, boleh ndak? Boleh. Karena apa? Tapi mature ojo langsung, Bu, ojo HP-an terus. Bangga HP-an toh, Bu. Nyuwun sewu. Gimana? Nyuwun sewu. Bu, mbok yo ojo bangga HP-an ae. Aku terno ngaji. Kalau orang tuanya nggak bisa mengajari sendiri, maka adik-adik harus ngajak orang tuanya untuk mencari ilmu di guru-guru yang ada di sekitar kita. Paham? Gitu? Siap? Coba sekarang bacaan Alam Nasrah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Adik-adik yang orang tuanya lengkap angkat tangan. Yang tidak punya salah satu orang tua ada? Yang anak yatim atau ibunya sudah meninggal ada? Ya. Semuanya lengkap. Sekarang kita ulas dulu. Di surat Al-Insyirah tadi, jadi kemarin kita memperingati nuzulul Quran. Salah satunya itu di surat Al-Insyirah. Bukankah Allah itu mengatakan kepada Rasulullah, bukankah hai Muhammad, aku telah melapangkan dadamu. Jadi kalau adik-adik tahu bapaknya ibunya bertengkar, ya, itu sampean jangan bersedih, ya. Tapi membaca, mendoakan di samping doa kepada kedua orang tua, Robbi firli dunubi wali walidayya arhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di samping itu sampean harus hafal yang tadi surat Al-Insyirah itu dibacakan. Ya Allah, mudah-mudahan bapak ibuku tidak terus bertengkar, ya Allah. Aku tak membaca surat ini. Terus dibaca doanya tadi. Ya. Jadi kalau adik-adik tugasnya adalah belajar. Belajar tanggung jawabnya apa? Yang pertama, tanggung jawabnya kakak-kakak adik-adik ini belajar, ya. Di samping belajar, tanggung jawabnya adalah mendoakan kepada kedua orang tua. Termasuk diantaranya kalau ada yang bertengkar, bapak ibunya bertengkar, sampean jangan bersedih, okay? Ya Kak? Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Yang memberatkan
bebanmu. Ya. Alam nashralaka sadra wa wada'na 'anka wizra. Yang menghilangkan bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak. Beban itu ada dalam punggungmu. Terus Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu anak yatim. Beliau itu orang makhluk pilihan Allah, tapi ujiannya melebihi kita semua. Seandainya Rasulullah itu menginginkan emas, langsung diberi oleh Allah. Tapi beliau anak yatim, dari kecil nggak punya ayah. Setelah itu ibunya juga meninggal, orang-orang terdekatnya juga diambil oleh Allah. Dia mengajak kepada kaum kafir Quraisy untuk masuk dalam Islam. Dia harus keluar dari kota kelahirannya. Ya. Terus kita ini siapa? Ya. Awak masih punya kedua orang tua yang sempurna. Mana kayak Bu Ulfa masih punya yang anak-anak masih bersyukur, alhamdulillah. Adik-adik juga gitu. Kalau adik-adik tahu keadaannya di rumah, kok mama sama bunda itu bertengkar, itu pembelajaran nanti kalau sama seperti bunda sama ayah udah besar menikah, yo ojo panggah tukang. Ngoten nggih? Pernah ndak dibentak oleh ayahnya atau ibunya? Sampean gimana kalau dibentak? Melayu apa manut apa ngalih? Masa dianu bapake manut? Yo ayo yang Melayu bendak kenaan. Nah, kalau sudah marah kok kena. Karena apa? Mungkin bapak ibunya nggak bisa menahan emosi ya. Itu sama ojo malah mapan. Terus dianu nek nggih. Pernah ndak di apa? Dikerasin sama ayahnya gitu. Satu kali terus sama ndak lari gitu. Maaf ya. Gak gitu lagi ya. Ada ndak punya pengalaman seperti itu? Ada yang punya, ada yang tidak gitu. Misalkan dicubit ibunya, pernah ndak? Kenapa kok dicubit? Karena tidak manut, tidak patuh. Berarti sama ketika dicubit tadi memaafkan apa mboten? Terus besok diulangi lagi. Saestu. Mulai nanti lo ya. Nanti sama bundanya sama ayah minta maaf. Terus kalau salim, astone niku kali. Astone niku napa toh? Kedua tangannya itu dua. Kalau salim itu kedua tangannya dua. Kecuali kalau kita itu ini apa memegang yang lain. Kalau sama orang tua, sama bapak ibu guru harus lebih baik tangan dua. Kalau nggak sama teman, sebaya tangan satu tidak apa-apa. Kalau sudah sama-sama besar. Kalau sama orang tua, sama bapak ibu guru, yang diciumnya, yang ditempelin itu bukan ke pipi, tapi saman misalkan bapak ibu guru tangannya satu loh, asane itu saman saling berdua, itu diletakkan di hidungnya, pas ininya bapak ibu guru. Jadi kalau mencium tangan bapak ibu guru tidak di pipinya. Biasanya iya toh nempel no pipi nih. Nggih. Mulai hari ini yang dicium itu ben apa sampean? Ben didongakne ben oleh berkah, ora gampang angelan. Wonge teko sing angel-angel iki ditata angel ana. Nah, ngono kuwi engko lek pamakno wis bocah rajin salat, rajin ngaji, terus kalau
itu ya didoakan oleh Bapak Ibu guru, ya. Bikin dalam makin ingatan sama Bapak Ibunya yang di rumah juga seperti itu, ya. Terus di ayat tadi, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Dan telah aku tinggikan nama sebutanmu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sangat ditinggikan derajatnya oleh Allah, namanya diingat oleh seluruh umat manusia. Itu yang ada di Al-Insyirah, belum di surat-surat yang lain. Nama siapa coba selain Al-Amin itu sebutan siapa? Nabi Muhammad. Artinya Al-Amin, iya, dapat dipercaya. Kalau amin artinya, kalau sama Fatihah, walau bolin, jawabannya artinya semoga Allah mengabulkan doa-doaku. Kalau Al-Amin itu sebutan nama lain dari Rasul. Kalau Abu Bakar itu kenapa belakangnya kok ada nama As-Siddiq? Orang yang selalu jujur. Nah, iya. Inna ma'al usri yusra. Ya. Ketika alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Di surat Al-Insyirah itu ada 2 kali ayat itu diulang. Supaya apa? Adik-adik ini tugasnya apa? Belajar. Yang mencari uang siapa? Bapak, Ibu. Nanti kalau orang itu sudah sampai kuliah, terus kerja, mendapatkan apa? Uang. Uang itu jangan sampai menjadi tujuan, tapi uang itu jalan. Maksudnya apa? Yang bisa meninggikan adik-adik ini nanti, ya bisa bahagia hidupnya, itu karena ilmu. Dan ilmu itu yang baik adalah ilmu tentang hal. Ilmu hal itu ilmu yang mempelajari tentang tokoh lakune awake ing dunya iki. Bagaimana orang bisa menjaga imannya, menjaga kebahagiaannya, menjadi orang yang jujur, orang yang selalu bahagia. Sedih boleh, tapi tidak boleh terus menerus. Itu memakai ilmu akhlak atau ilmu hal tadi. Gitu? Nah, ini. Halo. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Yen awakmu memang selesai dalam suatu urusan, maka kerjakanlah urusan lain. Sehingga kalau hidup ini satu urusan selesai, maka kita oleh Allah ditugaskan untuk menyelesaikan tugas yang lain. Seperti adik-adik nanti selesai kelas 6 SD lulus dari sini, kita masa artinya terus selesai di SD langsung lanjutnya mana? SMP selesai lanjut ya seperti itu. Nanti begitu kuliah selesai langsung kerja selesai, nanti ganti sampean menikah, punya anak, terus tidak boleh melakukan hal-hal yang terjadi kesalahan
dan hanya kepada Allah lah kita kembalikan harapan-harapan kita. Oke, sekarang monggo Ustaz Mujib untuk kita praktek sholat. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, konsentrasi. Nah, selanjutnya nanti langsung berangkat sholat ya. Berdiri, berdiri. Mana apa itu? Nanti ada sujud, ada sujud. Baris pertama kanan kiri, instruksinya perhatikan. Baris pertama kanan kiri maju satu langkah, gerak satu langkah, maju satu. Yang depan sendiri saja dulu, maju sendiri. Nanti ada sujudnya, biar cukup untuk tempat sujud ya. Nah, yang baris kedua mohon luruskan dulu. Ini Mas, yang kedua Mas, kurang ya. Ini mundur. Yang baris laki-laki yang sebelah kanan, laki-laki ya sebelah kanan, mundur 2 langkah. Ya. Satu lagi, ya. Oke. Yang ini Mas, yang nomor 2 dari belakang. Oke, cukup untuk sujud ini. Bentar. Tepuk satu. Yang baris ini maju 1 langkah. Nah, ini 1 langkah. Nanti biar kalau untuk sujud bisa ya. Oke, niat itu pada waktu takbiratul ihram ya. Nanti kalau ada gerakan yang tidak sama Bu Ulfa tidak apa-apa ya. Kalau di rumah Bapak Ibunya melakukan gerakan, tapi nanti mungkin kalau sudah besar, kakak-kakak harus baca bukunya ya. Oke, lihat kalau waktu sholat gak boleh goyang kanan, goyang kiri, lihat tempat sujudnya masing-masing. Tidak boleh menyapa, tidak boleh melakukan gerakan di luar sholat. Kalau 3 gerakan di luar sholat, maka batallah sholat itu. Paham ya? Oke, sekarang lihat Bulfa ya. Ada dua cara ketika orang meletakkan tangannya setelah takbiratul ihram. Kalau perempuan biasanya kalau rukuhnya pergerakan itu tidak bisa ini tangannya sebenarnya memulai sesuatu dari kanan dulu. Ini jempolan. Ini namanya di sini ada kecil hati ya. Kecil hati. Jempolan kanan ini kita letakkan pas di ini. Jadi Allahu Akbar. Itu kalau mukenatnya tidak mengganggu, maka lebih baik. Jadi cepat bukan kok nyerno tidak. Jadi nanti sebelum kita latihan niat sholatnya, jadi Allahu Akbar. Kita yang sebelah, jadi ketika kita pada gerakan sholat ini sudah megang nadi. Ini coba ini, dibalik nadinya mana? Niat nadinya. Jadi kalau bermain di depan kebalikannya ya. Oke.
Jadi tangannya yang kiri ini di depan, dikembalikan kiri. Jadi ada yang langsung, mungkin kalau biasanya kan adik-adik misalkan lafaz niat ketika kita bilang usolli warga subahi ra'ataini mustaqbilati berarti ada alillahi ta'ala. Ketika ada orang kok soalnya pakai dari warga subahi ra'ataini mustaqbilati berarti ada alillahi, itu namanya lafzun niat, lafaz niat, bukan niat, paham ya? Begitu sampean Allah yang cowok ini tanya, yang cowok di atas jauh di belakang atau ini, yang cowok atau ini atau ini, biasanya di atasnya ini. Jadi Allah itu di hatinya saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu bahasa Jawa. Kalau saya niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala, pulau sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu Jawa. Kalau bahasa Jawa boleh, pokoknya hatinya ngomong niat, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini urat kakinya, tangannya yang jempol, yang kanan megang tangan kirinya yang ada urat kakinya. Terus ini persis di kejar hati nih, tangannya yang enggak boleh. Nah, seperti itu tuh, nggak boleh ujur-ujuran campur apa. Oke, Mas Mujib yang membenahi, tak sudah seperti itu belum? Oke, nanti kalau di rumah orang tuanya ngajarin yang tidak sama dengan mereka, ya kanan-kanan ya. Oh, ada model mungkin ada orang tuanya yang rada dimiring ya, monggo. Nanti untuk nambah wawasan, Bu Unfa kok seperti itu. Oke? Sekarang yuk, ada yang pakai iftitah bilau, ada yang model seperti teman-teman yang di Muhammadiyah, ada yang tanpa kambilau, ada yang tanpa kambilau. Ada. Lafaz bilau wal hamun ada. Tidak apa-apa. Sekarang langsung pakai kambilau apa enggak? Yuk, 1, 2, 3. Kabilau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terakhir toh, ya wa ana itu muslimin. Aku adalah orang yang Islam, gitu ya. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Tadi kan sudah saya bilangin, kak, dengarin. Mosok sholat sik jago karo koncone. Gitu. Anak yang barisan ketiga
Terus kakak ini mosok pas sujud lo nyopo koncone, benakne koncone. Terus jadi waktu bermain boleh ini tadi kan latihan. Lek sholat tenanan, aku bayangnya terawihmu kuwi lek ning masjid utawa ning mushola. Wis tadi berapa gerakan di luar sholat kok melakukan gerakan di luar sholat? Nyopo koncone. Kan tadi disuruh fokus lihat sujud. Tapi nyawa meripatmu kok teko ngendi-ngendi. Yo toh. Nggih. Nanti mudah-mudahan kalau Bu Ulfa udah kesini lagi, ya. Kalau udah kesini lagi, sudah fokus nanti praktek sholat, ya. Bu Evi yang ini, nanti Bu Ulfa atau tim yang lain ditimbali ke sini, anak-anak satu-satu praktek di depannya Ustadz yang dari KU. Praktek sholat. Makanya mau anak sing surut tadi sama Bulfa belum diajarin duduk iftirash. Nah, enak sing dilatih duduk iftirash sih kesel. Ya, ada seperti itu. Terus adik itu kakak belum konsen. Nah, berarti lek ngono kuwi sampean kok nanti lihat temenmu kok tukang karo bapak ibu guru apa maneh karo koncone. Karo koncone kuwi ora pareng merasa paling benar. Biasanya kalau koncone itu melakukan kesalahan mesti sampean juting-juting ngono toh? Gitu. Wah, perlu salah. Tapi tidak pernah melihat diri kita sendiri benar apa enggak? Nggih. Kalau kita melihat diri kita sendiri, bisa apa enggak? Nah, itu latihan menjadi diri yang rendah hati. Kalau dinasehati itu aja gembremeng. Ibuku cerewet, bapak ngomel-ngomel, ayahku marah-marah. Ini harus dimasukkan dalam hati besok karena udah siang ya. Hari ini mungkin karena jamnya sudah siang, adik-adik nanti fokus. Kalau berdoa fokus pada tangannya masing-masing. Kesempatan bersendaguro sama temennya masih ada. Loh, jali-jali. Nah, terus ini rambutnya neng ngarep ngene iki lek salat jering ajeng ngene nek. Ngene nak. Sampeyan lek salat iki nggae kopiah apa ora? Sakjane kopiah, pakai kopiah atau tidak itu tidak menjadi wajibnya salat. Tapi untuk apa kopiah itu? Ini ngerti enggak ngene iki? Si Toka bagus banget. Iki rambutnya nutupi apa? Menutupi? Iki model iki sing njaluk awakmu apa ibumu apa ayahmu? Sampeyan ngerti gak? Iki rambutmu kan halus banget. Iki mbok sampean bolak-balik ngene. Bolak-balik ngene. Iki engko lek sampean nek pengen dadi tentara nek Bulfa lho ya. Iki engko matur ke ayah, sebab sampean iki engko lek salat. Ya tokmu iki. Bathukmu iki kan ya. Iki ben apa? Ben padang. Padang apa nih pikirane? Iki ketutupan rambut. Iki memang kan bisa silak ning ngene to pas waktu salat. Tapi panggang bolak-balik. Walaupun nggih kopiah lek model kopiah kayak kakak ini ya kleru. Kudu bathuke iki. Misalnya jilbab Bulfa ini, ibu-ibu ustazah juga gitu. Kita itu kalau Bulfa ini pakai seperti ini jeronan ini. Ini kelihatan auratnya dari bawah. Makanya kalau pakai ciput yang nempel itu lebih baik. Jadi ini fashion, bukan menutup aurat. Jadi auratnya Bulfa masih kelihatan, rambut-rambut kecilnya ini. Kalau sholat, ini dalamnya Bulfa harus dilepas. Tinggal jilbab menutup langsung nempel di ini baru. Jadi ini menjadi syarat
saatnya kita sujud. Nah, awakmu kok potonganmu iki gantinan ya nak ya ben salatmu apik. Nggih, boleh nggih. Ndak iki lho sing arep tok iki lho. Rada anu. Ibarat rada dianu nggih. Sing ngarep dikurangi. Lah mosok awake ngibadah ke awake gak anu nggih. Atur nggih nggih, sampun. Paham nggih? Jadi gunanya kopiah itu supaya rambut itu tidak mengenai lo gantengnya calon tentara guys. Lek kancamu ganteng ngono ki alhamdulillah ngono lho Kak. Aku yo ganteng. Oke. Ini ganteng. Jadi ndak rambutnya Ora kaya ngene iki panglima sih. Nah. Pon wis aja njemput temene. Oh, lek iya. Walaupun gitu tapi kan pakai kopiah jenggane ini ganteng nih ya. Yang putri ya. Oke? Paham ya? Jadi semua itu kalau terjadi sesuatu kepada kita itu yang pertama dikembalikan ke kita. Kok anak-anak itu sinaune angel, mungkin tidak mendapat berkah dari bapak ibu gurunya. Tadi lek salaman astane kaca dua, dicium punggungnya, tangan asto bapak ibu guru bukan ditempelkan di pipinya bapak. Pipimu ki ora kok tempel nang tangane bapak ibu guru apa maneh dateng kedua orang tuanya. Paham? Bagus. Terus. Oke. Saya kira itu nanti mungkin Evi kalau memang ada perbedaan, bukan saya memaksakan ya tadi. Saya hanya ingin tahu aja prakteknya. Nanti berkembangnya zaman, kalian berhak untuk mempelajari mana gerakan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, monggo kita tutup dengan doa penutup majelis. Yang belum bisa membaca Al-Quran, lek pengen dadi wong apik, Quran ini kudu didandani, bacaannya kudu fasih, mumpung masih kecil, nggih. Oke. Ada yang sudah hafal juz 30? Wevi, ada yang sudah hafal juz 30? Masih di mana? 15 surat? 15 surat? Ad-Duha sampai Anas. Oke. Nanti terus istiqomah ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Kembali duduk yang bagus. Kita berdoa bersama. Kita tengadahkan tangan kita. Tidak satu pun kata yang terucap. Tangan kita menengadahkan siap. Siap berdoa. Siap berdoa. Fokus. Sipune kakinya yang belok. Ayo. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal
tadi bacaan di wal asr ya. Jadi wakofnya, jadi ketika wal asr innal insana lafi khusr, kalau berhenti. Kalau diteruskan khusrin illa, berhenti terus dibaleni illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kalau khusrin illa, tidak boleh khusrin mandek terus sama maus illalladzina, tapi khusrin illa tinggal melanjutkan itu wakofnya ya, tanda ayatnya itu diteruskan baru diulangi illalladzina amanu wa amilus, ya itu ya kayak ya. Udah, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa berbuka nanti yang diridhoi oleh Allah dan kita mendapatkan kemenangannya. Nanti kalau sholat tarawih tidak boleh bersenda gurau. Jadi kok sampean ikut sholat tidak melihat tempat sujudmu, berarti ada setan yang mengganggu. Kok enek bocah diulang bapak ibu guru nih, pangga ngomong dewi, pangga usil dewi. Kecuali kalau memang anak itu dapat hidayah maunya Allah, anak itu pintar. Maksudnya ketika dia ngomong sendiri, dia lebih pintar dari gurunya. Ditanya oleh guru itu bisa. Atau misalnya kayak Gus Dur itu. Gus Dur itu tidak bisa melihat, tapi kalau diajar gurunya seakan-akan dia tidur, beliau itu. Tapi kalau ditanya dia bisa menjawab. Tapi kalau kita kan punya keterbatasan. Nah, jadi kalau di bahasanya, pernah nggak kakak itu diajar bapak ibu guru setelah olahraga ngantuk gitu? Iya, termasuk Bu Ulfa. Tapi kalau seorang talib, seorang siswa ngantuk, itu harus ditahan, diusahakan supaya tidak ngantuk. Minta izin ke bapak ibu gurunya, Bu, nyuwun sewu, kula ambil wudhu nggih. Jadi berusaha. Tapi ada gurunya terus mendengkur sampai tidur, berarti belum ngerti tata krama menuntut. Terus lagi, ini kitab klasik tapi harus dipelajari. Supaya apa? Awalnya berkah. Bapak ibu guru itu kan punya tempat duduk kursi di depan toh. Itu tidak boleh diduduki oleh siswa. Oke. Nah, itu aja wakasannya Bu Ulfa. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, barokah maslahah. Oke. Terima kasih. Kita berdua Mas Mujib. Yuk. Foto di sini aja. Oh. Sebentar, berdua. Memberi rahmat dan Ramadan ya, saya boleh dirodulsa nanti kalau kerjaan sama ya. Bila ada salah dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.